Menurut lu, pandangan lu ketika lu punya duit 1M, 10M, dan 100M itu apa bedanya, bro? Nah itu di situ juga tinggal 18.000 bro. Itu yang orang-orang nggak tahu. Itu stresnya setengah mati bro. Welcome back to Top 1%. Hari ini gue ketemu sama Andri Hakim. Gue udah kenal bro ini udah 3 tahun ya bro. Iya. Dari waktu itu naik mobil apa bro? Waktu itu masih Pajero bro. Ini kita lagi di daerah rumahnya Bro Andri, dan ini 2 mobilnya udah ada di Instagram gua, konten review mobilnya. Bro, dari Pajero sampai Porsche dan Ferrari dalam 3 tahun itu kau bisa, bro? Kalau gua fokusnya di bidang saham ya. Jadi tugas gua tuh sebenarnya dobelin duit aja gitu loh. Misalnya dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Gua dobelin aja terus gitu, bro. Terus ya udah gua fokus aja cari saham-saham yang bisa double kayak gitu, bro. Tapi kan nggak segampang itu, bro. Nggak gampang tapi bisa. Oke. Bisa, iya. Tapi 4 tahun loh, bro. Dari 4 tahun. Pajero ke Betul. Porsche dan Betul. Ferrari. Gue juga nggak nyangka perjalanan gue secepat ini sih. Awalnya gue pikir tuh, mungkin yang pas gue ketemu itu lu ya, mungkin duit gue mungkin 15M aja belum ada bro. Belum ada. Terus ya naik lah cepet. Nah tadinya emang goal gue tuh $1 juta lah, 15M awal-awal. Oke. Itu pas 2020 ya, goal 15an M. Bro, waktu itu pas kita makan siang lu bilang 100M, gue cukup lah gue retire. Tapi sekarang gue lihat setelah 100M malah makin sibuk lu, bro. Belakangan ini kan gue ketemu banyak orang-orang sukses gitu ya bro ya. Iya. Kayak Bro Andrew gitu ya. Asetnya aja 5 triliun gitu ya. Terus dia lagi mau bangun gedung nih ya, pas ngobrol di acara Overpost kemarin itu ya, podcast ya. Duitnya banyak lagi bangun gedung, gue jadi merasa, banyak yang lebih kaya dari gue lah, gue masih harus kerja lagi lah. Jadi gue merasa harus lebih lah, harus bisa lebih lah gitu loh. Segini belum banyak-banyak banget gitu. Oke, sekarang menurut lu berapa gitu, bro? Enough. Menurut gue 1T lah goal gue. 1T. Dulu gue kenal belum punya 15M aja belum punya. Belum, ya. Tiba-tiba gue ketemu lagi udah 100M, sekarang targetnya 1T. 1T lah. Wah, gila. Oke. Lu tugas kalau di saham tuh soalnya lu tinggal dobelin aja bro. 1 jadi 2. Cuman dobelinnya mungkin kadang ada yang cepat, kadang ada yang lambat gitu. Cuman tugas gua itu sebenarnya cuma dobelin duit gitu. Saat duit lu kecil, dobelinnya lambat gitu. 1 jadi 2 kan lambat, 2 jadi 4 lambat. Kayak contohnya misalnya 10 juta. 10 juta jadi 20 juta kan lambat bro. Tapi kalau misalnya ada 100 jadi 200 kan gede banget. Bro, tapi kalau untuk angka sebesar lu sekarang, emiten di Indonesia itu udah nggak banyak dong yang bisa lu masuk. Betul, gua masuknya lebih susah sekarang. Iya. Kalau pas duit gua misalnya 1M-an itu cepet double-nya bro. Oke. 1M jadi 2M, 2M jadi 4M itu cepet banget. Oke. Sekarang kalau udah ratusan susah liquidity-nya. Iya kan, Karena gua harus cari perusahaan-perusahaan kecil yang diakuisisi ini, nggak bisa lu masuknya terlalu gede. Biasanya lu bagi berapa emiten, bro? Gue biasa fokus, gue nggak banyak-banyak. Cara gue grow itu karena gue terkonsentrasi rule-nya. Dulu itu gue masuk saham tuh nggak lebih dari 5. Selalu cuma 2 atau 3, 90% tuh di satu saham. Yes, itu Sisanya itu cuman sebagian kecil. Itu dulu gua agree, bro. Tapi kan sekarang udah nggak bisa dong, angka udah segede itu. Nah, akhirnya lu bagi ke berapa ini? Sekarang yang gue pegang gede mungkin 4 lah. 4 Gue ya? bagi 4. Gue lihat mana yang menghasilkan return-nya paling gede, gue pindahin ke yang menghasilkan return paling gede. Jadi gue benar-benar portfolio gue tuh gue jaga banget. Gue fokusin ke yang kasih return paling gede. Jadi fokus gue tuh bukan pilih sahamnya, fokus gue tuh uang gue bertambah sebenarnya. Lu ada masuk di instrumen lainnya lagi nggak, bro? Nggak, gue benar-benar konsentrasi gue di saham. Saham aja, bro? Saham. Kripto nggak ada? Kripto, gue udah take profit semua. Oh, oke. Karena menurut gue gedein dulu di saham, mungkin one day gue balik lagi. Cuman for now, gue lagi dapat emiten yang bagus, jadi gue terkonsentrasi dulu. Masih ada yang seksi, bro, di saham? Banyak, bro. Jadi sekarang gue merasa duit gue aja kurang. Banyak yang mau gue beli, tapi duitnya kurang. Kurang gitu ya? Jadi pengalaman gue soal uang ya, uang tuh selalu kurang, bro. Saat lu punya uang 1 juta, lu merasa seandainya gue punya 10. Pas lu 10, seandainya gue punya 100. 100, seandainya gue punya 1. 1, seandainya lu punya 10M. Sekarang lu udah punya 100 aja, lu masih kurang, bro. Masih banyak barang yang gue mau beli, duit gue kurang gitu. Agree sih, bro. Gue juga. Itu nggak pernah cukup uang. Iya, duit itu ketika lu belum ada, lu ngerasa kalau punya angka segitu tuh enak. Cukup. Betul. Tapi pas lu, apalagi kalau kita yang ngerti investasi, akhirnya duit kita, nah kayak gue sendiri, bro, 90% duit gue itu semua investasi. Gue hidup tuh seminim mungkin yang gue bisa. Sama, gue juga sama, bro. Gitu ya? Iya, gue secukup-cukupnya aja, pakai secukup-cukupnya aja. Oke. Makanya gue ngerasa kayak tiap kali tuh gue harus kerja terus karena duit gue di bank nggak ada, bro. Iya. Sama, gue investasikan juga. Gitu ya, bro. Terus. Karena kita taruh di sana semua, bro. Benar. Dan nggak bisa kita tarik kan? Kita ya udah kita taruh di sana terus gitu. Betul. Nah, tapi emang rata-rata orang sukses kayak gitu, bro. Oke, gitu ya, bro. Orang-orang kaya semua rata-rata duitnya itu diinvestasikan. Uangnya itu bekerja buat cari uang lagi lebih banyak. Gue agree sih, bro. Tapi banyak teman-teman gue yang kayak bilang, Steve, lu nggak pernah menikmatin hidup gitu ya. Misal kayak baju kan gue frugal juga banget. Terus spending yang aneh-aneh gue juga enggak, bro. Ya orang-orang tuh kayak, aduh ngapain sih lu hidup kayak gini. Tapi ya I believe teman-teman
teman-teman gue yang udah sukses tuh kayak begitu semua, bro. Iya, Kayak iya, lu, memang. gitu ya, bro? Gue waktu misalnya 3 tahun lalu itu gue sebenarnya udah bisa beli Mercy, bro. Tapi gue nggak beli dulu, gue gulung dulu. Gue baru beli mobil tuh belakangan ini, baru 2 tahun ini lah. Oke. Karena uangnya udah gede, terus gue waktu itu belum tahu mau beli saham apa lagi, jadi gue belikan jadi mobil. Menurut lu, bro, kalau hidup di Jakarta per bulan secukupnya butuh per berapa bulan. per bulan? Balik lagi ke gaya hidup sih, bro. Agree. Kalau lu makannya misalnya di mall terus, mewah menurut gua 25-an lah, 25 ya? jutaan itu enak lah. Enak itu ya? comfortable lah. Karena dulu gua kerja juga, gaji gua kurang lebih juga segitu, nggak gede-gede banget, bro. Oke. Gaji gua segitu. Ya, dibilang kaya, nggak juga. Dibilang susah, nggak juga, bisa jalan-jalan juga gitu loh. Susah nggak sih untuk menjadi the next Andri Hakim kalau orang mau mencoba gitu? Bisa, tapi ya mungkin susah ya. Karena gua ada pengalaman bisnis juga. Itu yang bikin gue sabar. Kebanyakan orang itu nggak bisa sabar lah. Dia mau beli, dia mau langsung untung gitu loh. Kalau gue kan udah lewatin perjalanan bisnis juga, gue tahu bisnis itu takes time buat grow. Kayak lu udah tau lah, lu udah ada branding lu, kan butuh waktu juga ya buat gedeinnya ya. Then Andri Hakim bisa jadi hari ini itu karena convictionnya Andri Hakim aja atau ada matter of luck juga? Menurut gue bukan luck, tapi timing. Ada timing yang berpengaruh. Gue masuknya tuh di saat yang tepat. Kayak contohnya nih, lu tahu nih Bitcoin bagus gitu ya. Tapi kalau lu masuknya timingnya salah, bertumbuh gila, bro. Lu tahu nih sekarang Bitcoin bagus, tapi lu masuknya baru sekarang. Gak bisa naiknya signifikan. Lu harus timingnya pas yang dia lagi murah banget. Lu masuk, itu untungnya gede. Jadi timing itu penting. Timing itu berpengaruh kelak gitu. Oke. But before you become Andri Hakim yang hari ini, apa sih upbringing lu gitu? Cerita dari lu besar di mana, lahir di mana gitu? Ya kalau gua mungkin lahir dari dulu gue daerah sini ya, Jakarta Utara ya, di daerah Ancol nih ya. Kalau ditanya orang privilege nggak, mungkin gue ada privilege lah. Gue nggak kekurangan lah, hidup gue berkecukupan ya. Sampai gue kuliah di Amerika juga gue hidup masih enak-enak. Nah, begitu gue selesai kuliah dari Amerika, di situ susah gue di situ, bro. Karena orang tua gue itu cuma kasih uang jajan pas kuliah. Begitu lu udah lulus, stop, gak dikasih uang sepeser pun lagi, bro. Nah, gue balik ke Indo, sempet disuruh, ya udah lu ngantor ya. Ngantor dikasih gaji 5 juta, bro. Pulang dari Amerika tuh? Pulang dari Amerika. Nggak cukup dong? Nggak cukup, bro, 5 juta, bro. Nggak cukup dong? Nggak cukup ya. Terus udah gitu, gue cuma bertahan kerja 3 bulan. Udah gitu akhirnya gue bisnis sendiri. Gue minta orang tua gue, udahlah daripada gaji 5 juta, gue bisnis sendiri aja gitu. Terus orang tua gue bilang, bisnis itu sebenarnya pakai otak, bukan pakai modal. Jadi dari situ, ya udah, gue kerjain bisnis sendiri lah. Tapi waktu itu dimodalin? Nggak dimodalin. Jadi gue keluar, gue pinjem bank. Bisnis pertama gue alat berat. Pinjem bank, jaminannya alat berat ini sendiri. Gue cuma perlu bayar DP-nya aja, 20%. Oh, berarti lu bayar DP, 20%. lu beli alat beratnya, lu pinjam dari bank? Yes. Berarti lu cicil gitu setelah itu ya? Oke. Gue sewain alat berat ini, hasil sewanya buat bayarin cicilannya. Oke. Gue mulai dari situ tuh. Dari satu tuh, bro? Iya, dari minus, bro. Oh, dari minus. Iya, orang-orang mulai dari nol, gue dari minus, bro. Karena ngutang kan. Itu gue beli alat berat second 1 unit 700 juta. Gue ada 3. Langsung mulai 3? Bertahap. 1, terus sudah mulai ada untung. 2, terus sudah untung. 3. Nah, di situ gue belajar. Lu bisnis tuh nggak bisa grow terlalu cepat. Saat lu terlalu grow terlalu cepat, lu messed up akhirnya. Manajemen lu nggak kuat. Di situ mulai berantakan. Itu sendiri, bro? Atau ada partner? Ada partner juga. Makanya yang 20% itu juga bagi juga sama partner gue juga. Jadi menurut gue nggak ada alasan ya orang nggak bisa mulai bisnis. Semuanya itu selalu ada caranya lah. Pulang dari US, punya tabungan berapa? Mulai dari berapa deh? Tabungan gue kurang lebih saat itu ada 500 jutaan lah. Pulang dari US ada 5 juta. Karena dulu gue jualan barang di Amazon. Oke. Gue suka beli barang dari Hong Kong, gue kirim tuh ke Amerika, dari Amerika gue suka jualan di Amazon. FDA berarti, bro? Iya, ya, kan, yes, betul. Oke. Kalau sekarang mulai terkenal ya. Iya. Kalau zaman dulu belum terkenal. FBA. Betul. Oke. Tapi before that, Andri Hakim yang di masa kecil nih, Andri Hakim yang memang udah dagang, udah bisnis, atau gimana, bro? Sebenarnya enggak juga ya, awal-awal gue kayak anak-anak umumnya lah, masih suka main game, suka main gitu. Pas udah menuju lulus nih, pas gue di S1 ke S2, nah disitulah gue merasa, oh gue udah mulai harus cari duit nih, mulai tanggung jawab gitu. Karena gue udah dikasih tahu kalau begitu gue lulus, gue nggak dapet duit sepeser pun. Jadi dari situ gue udah mulai bisnis. Nah itu di situ kumpul tuh. Amazon tuh enak banget, bro. Jualan tuh cepet banget. Marketnya tuh, market Amerika tuh besar banget, bro. Lu jual barang apa aja pasti keserap. Nah beda begitu kita ke Indo. Lu beda 1000 aja.
customer pindah ke toko sebelah. Bedanya itu. Nah, udah gitu waktu gue lulus dari Amrik, kenapa gue nggak bisa lanjutin bisnis gue yang di Amrik itu? Belum ada e-commerce bro saat itu. Masih jualannya dari Kaskus. Nah, itu susah banget jualan di Kaskus bro. Gue nggak terbiasa jualan di forum tuh, gue nggak terbiasa. Tapi kenapa nggak milih untuk ya udah gue stay di US dagang ini aja dulu? Sempet gue mikir gitu, tapi gue udah terlanjur for good. Gue merasa jualan online nggak bisa, kerja sama bokap juga cuma dikasih gaji 5 juta gitu ya, setengah mati ya. Akhirnya gue minta modal juga nggak dikasih, karena bokap gue juga merintis dari, dia orang daerah ya, dari Bangka Belitung, dari nol sampai jadi punya segala macam lah, punya bisnis gede juga dari nol. Jadi dia merasa, lu mau sukses tuh bukan dari modal, dari otak. Paling susahnya Andri Hakim pernah sesusah apa gitu? Rekening gue pernah cuman 18.000 sama 30.000 pernah bro. Ya nggak mungkin, karena gini, gue tahu Mungkin. Andri Hakim itu bokapnya itu ya guys, buat banyak yang nggak tahu tuh punya 2 IPO company ya. Betul. Nah, betul. punya 2 IPO company bro. Betul. Gimana bro? Kalau gue gengsi, gue orangnya nggak pernah mau ngemis. Sesusah apapun, gue mendingan mati daripada gue harus ngemis. Yeah. Gue nggak mau minta sama orang tua, nggak mau. Oke. Maksudnya udah dihina-hina juga ya. Gue udah sekolahin, gue dulu nggak, bokap gue kan nggak sekolah ya. Bokap gue nggak sekolah bisa punya perusahaan gede. Masa gue sekolah udah disekolahin sampai S2, gue nggak bisa sih cari duit gitu loh. Yeah, yeah. Jadi gengsi lah. Gue jadi nggak minta. Nah karena gue bisnisnya pinjem bank gitu ya. Nah ini lu ngejar-ngejaran sama utang bro. Ya. Pas misalnya bisnis lu kadang cuaca lagi nggak bagus, alat beratnya nggak sewa, terus udah gitu ada perbaikan mesin gitu ya. Nah itu alat lu nggak, tapi cicilan jalan terus. Gue harus bayar cicilan. Nah itu satu unit tuh dulu cicilannya 16-17 juta satu unit. Nah gue ada 3 unit. Nah akhirnya nggak keputer bro. Nah, akhirnya gue pakai duit tabungan gue. Nah itu di situ juga tinggal 18.000 bro. Itu yang orang-orang nggak tahu, itu stresnya setengah mati bro. Itu bro. Stres. Itu umur berapa? Baru umur 22 kali ya. Waduh. 22 bro, susah setengah mati. Nah akhirnya gue ada saudara gue, akhirnya kita makan bareng lah di warung waktu itu. Susah gitu. Tapi untungnya ya akhirnya ada jalan lah. Akhirnya akhir bulannya ada yang bayar, bisa hidup lah. Tetap bisa jalan lagi. Oke. Terus kalau memang waktu itu, akhirnya gue itu bertahan nggak lama sih, 3 tahunan lah. Akhirnya gue jual alat beratnya. Dari hasil jual itu kan juga akhirnya keputar lagi. Lu tetap bisa find a way lah. Namanya udah kepepet, lu pasti find a way bro. Begitu ya? Ya, karena antara hidup dan mati kan. Dari 1 sampai berapa totalnya berarti? 3 alat berat. 3 alat berat? 3. Dijual terakhir? Terakhir, begitu ada peraturan bahwa tambang itu harus bangun pabrik, semua perusahaan tambang kan rata-rata mati nih. Alat berat gua nggak sewa. Di situ gua jual alat berat gua. Oke. Gua jual, gua ganti bisnis lain. Waktu itu bisnis apa bro? Bisnis gua berikutnya ini, impor lada. Lada putih dari Sulawesi, gua jual di pasar di Jakarta. Itu bisnis kedua gua. Gua jalanin bisnis banyak bro, banyak banget. Lu canvassing dong berarti waktu itu? Ada, gue mungkin dari sampai perjalanan gue dari umur 21 itu sampai sekarang mungkin 20-an bidang bisnis ada gue jalanin. Demi apa lu? Restoran pernah, kafe pernah, semualah apa aja gue kerjain bro. Apa aja bro? Apa aja. Apa aja bro? Bener-bener apa aja. Apa aja bro. Apa aja? Apa aja. Oke. Menurut lu, pandangan lu ketika lu punya duit 1M, 10M, dan 100M itu apa bedanya bro? Lu jadi lebih tenang pikirannya bro. Karena lu nggak kejar-kejaran sama bulanan gitu loh. Kalau awal-awal gue merintis, misalnya gue kan bilang ke orang-orang, gue mulai dari saham itu 1M. Tapi orang-orang jangan lihat mulai dari 1M. Lu harus lihat dari gue 21 itu mulai dari minus sebenarnya. Mulai dari minus sampai ke sekarang gitu loh. 1M itu juga dari hasil bisnis. Bukan 1M itu dimodalin, bukan. 1M itu dari hasil bisnis. Gitu loh. Nah bedanya, ya kalau dulu dari minus itu kejar-kejaran bro. Stres banget. Terus bener-bener stres banget gue bro. Gitu ya. Akhirnya punya pacar juga, akhirnya putus gitu ya. Karena lu stres gitu, hidup lu stres, nggak bisa, kehidupan sosial lu nggak bagus jadinya. Gitu, dari situ ya lu gulung kan ya. Tentunya namanya lu bekerja keras pasti ada jalan lah. Perlahan-lahan lu naik, walaupun nggak gede, naik gitu lah bro. Sampai terakhir yang menghasilkan gua untung lumayan besar dari ekspor, dari impor ekspor. Komoditi yang dari? Komoditi juga. Bahan pertambangan. Oke. Itu baru gue dapet lah duit miliaran pertama gue lah. Gitu. Itu umur berapa bro? Itu sekitar umur 28-an lah. Oke. Andri Hakim aja perlu proses gitu ya? Perlu proses bro, makanya gue kalau invest saham gue sabar. Kenapa? Karena semuanya ini gue lewatin tuh butuh proses. Sama juga di saham, lu nggak bisa beli hari ini, besok langsung naik, nggak bisa. Butuh saham ini di belakang juga ada manajemennya. Butuh waktu buat dia naik sahamnya. Kalau gitu ya bro, di Jakarta, orang untuk mencapai ketenangan yang tadi lu bilang, financial freedom itu menurut lu di angka berapa bro? Menurut gua 1M. Kalau lu udah ada di rekening 1M tuh lu udah setidaknya udah lebih tenang.
Nggak cukup lah, bro. Sekarang nggak cukup. Sekarang nggak cukup. Sekarang nggak cukup. Ah. Tapi saat itu gue pikir seandainya ya gue punya 1 M gitu. Iya. Tapi sekarang nggak cukup. Sekarang itu menurut gue naik ke 10 lah. 10 ya, bro ya? Kalau 10 lu bener-bener lumayan lah. Misalnya 10 lu investasikan ke saham bisa dapat return 20%. Ya lu bisa dapat 2 M lah setiap Oh. tahun. Itu pun nggak usah kerja ya. Dari hasil return investasi 2 M lu bisa hidup lah. Jadi kalau udah 10 tuh menurut gua udah kegulung. Lu nggak usah kerja aja, duit lu udah bertambah sendiri. Kalau 10, kalau 1 masih lu setidaknya lu nggak kejar-kejaran bulanan tadi. Kalau 1 M lu udah nggak uber-uberan lagi sama apalah pinjaman, sama kehidupan pribadi, lu tak pada uang gitu loh. Oke. Safety zone lah, dari 1 bisa lompat ke 10 gitu loh. 1 juga nggak cukup sih, bro, sekarang. 1 nggak cukup, 1 nggak cukup. Pasti nggak cukup sekarang. 1 itu buat pribadi ya, itu nggak Iya, hitung iya. kayak mobil, rumah itu nggak hitung. Iya. Kalau iya. hitung mobil rumah mah, Oh iya, nggak maksudnya kebeli bro. Pokoknya uang pribadi, uang dingin lah ini, Uang 1 dingin. M gitu loh. Iya. Dan lu masuk ke bursa udah berapa tahun, bro? Gue sebenarnya masuk bursa itu belum lama bro. Gue dari 2018 akhir, 2019 baru mulai fokus. Belum lama bro. Bro, lu tuh 1 out of 270 juta masyarakat Indonesia kali, Iya, bro. nah orang-orang ada ya, gue kenal di saham tuh ada yang udah masuk saham tuh 10, 15 Iya. tahun, belum jadi apa-apa, ada Bener. juga. Karena menurut gue mereka salah cara mereka berinvestasi bro, mereka salah. Apa yang membedakan tekniknya Andri Hakim gitu loh sama yang lain? Mereka uangnya kecil, tapi mereka mau masuknya aman. Mereka masuknya saham-saham yang blue chip. Blue chip aman nggak? Aman, tapi nggak bisa kasih pertumbuhan signifikan bro. Ya. Kalau lu mau yang menghasilkan return lebih besar, lu harus cari saham-saham yang lebih kecil. Dari kecil dia jadi gede, itu menghasilkan untung gede. Kalau lu udah invest yang gede, mau seberapa gede lagi sih? Gitu loh. Resiko Kayak juga misalnya tapi, bro. pohon ini udah gede bro, mau lebih gede lagi nggak kelihatan pertumbuhannya bro. Tapi kalau lu tanam dia dari kecil, pertumbuhan kan kelihatan signifikan. Sama juga investasi kayak gitu bro. Kalau lu invest yang kecil-kecil, jadi gedenya tuh signifikan kelihatan. Oke. Gitu. Nah itu yang bikin gua ngegulungnya cepet lah dalam 4 tahun ini. Selama 4 tahun nih ya, Nah, kerugian terbesar lu berapa? 1 M nggak nyampe 1 hari. Loss itu kerugiannya, nilai kerugiannya 1 Nilai M. kerugiannya? Iya. Oke, tapi lu pernah cut loss deh. Itu cut loss, Oh, lu bro. cut loss. Itu cut loss. Itu di saham. Oh, disebut lagi nih ya. Oke. Ntar di pip aja ya. Oke. Oh, oke. Kalau itu keuntungan lu gede. paling gede di 1 trade itu berapa? Take profit itu belasan miliar lah. Sekali take profit belasan miliar dalam 1 hari. Itu buat lu main saham tuh kayak main game gak sih, bro? Nah, lu kalau mau kaya di saham, bro, lu nggak boleh lihat uang itu sebagai uang. Lu harus lihat uang ini sebagai angka. Kayak lu main game gitu, bro. Gue merasa saham ini udah kayak main game. Gue cuman gedein angka gue terus aja. Goal gue cuman lihat ini angka doang. Jadi gue udah nggak ada. Kalau awal-awal gue trade mungkin gue ada feeling gitu. Sedih ya hilang 1 miliar, lu tuh uang bisa beli mobil, bisa lu overthinking gitu loh. Kalau sekarang gue udah nggak ada feeling. Ini cuman angka. Cut. Yang penting lu move on terus. Jalan terus. Gue cuma lihat nih uang itu cuma angka doang sekarang gue liatnya. Karena udah nggak berpengaruh buat kehidupan gue pribadi lagi. Gitu. Bro, tapi lu tahu nggak angka belasan M itu kalau dalam bentuk kertas, bro, itu banyak banget, bro. Banyak. Nah makanya kalau di saham kan liquidity-nya enak ya. Itu kenapa gue tadinya dulu juga invest properti, sekarang gue di saham karena liquidity-nya sih. Kalau gue misalnya besok butuh uang, gue tinggal jual, gue besok langsung dapat uang. Kalau gue di properti, gue jual besok nggak laku-laku bro. Bisa tahun depan baru kejual properti gue. Gitu. Jadi gue lebih suka di saham, liquidity-nya lebih enak. Itu belasan miliar gue take profit langsung gue ambil hari itu juga. Sebagai lu yang udah main di angka kecil sampai yang gede, bro, sebenarnya likuiditas saham di Indonesia itu di angka berapa, bro? Menurut gue 10 M-an lah, masih oke kok. 10 M-an cepet. Ya tentunya makin gede uangnya, lu nanti masuknya harus bertahap, lu jualannya juga harus bertahap gitu loh. Oke. Kayak contohnya Palo Keng Hong juga gitu ya, jualnya bertahap, masuknya bertahap. Ada ideologinya kayak gini bro, kayak contohnya misalnya lu dagang ya. Kalau lu cuman dagang setengah kontainer, lu jualan 1 hari bisa habis barangnya. Yes. Tapi kalau lu punya 10 kontainer, lu kan nggak mungkin bisa jual 1 hari habis, lu jualnya butuh sebulan misalnya. Sama lah, di pasar uang juga kayak gitu. Kalau uang lu kecil ya lu jual beli 1 hari beres. Tapi kalau uang lu udah ratusan miliar ya lu jual belinya butuh berhari-hari lah. Jadi konsep dagangnya itu sama sebenarnya. Konsep bisnisnya. Berarti proses lah ya, bro, semua. Proses, semuanya itu proses. Pas kita syuting ini kan beberapa hari yang lalu merah semua ya. Ya, gara-gara market crash dari Jepang sebenarnya. Oke. Tapi kenapa bisa ngefek ke seluruh dunia, bro? Karena semuanya emang berkaitan. Kayak contohnya misalnya gajah mati, yang semut juga ketiban bro, yang kecil-kecil juga ketiban. Jadi semua itu terkoneksi sebenarnya. Pasar uang itu
terkoneksi seluruh globally lah. Ya, menurut lo ini bakal efeknya itu koreksinya itu sebentar aja kemarin atau ini udah bounce balik atau akan ada lagi, bro? Pasti mungkin ke depannya pasti ada, bro. Cuman kalau gue fokusnya di perusahaannya. Market global jelek, crash. Kalau gue punya perusahaan yang gue pegang, gue merasa masih murah dan masih bagus, gue tenang-tenang aja, bro. Bahkan pas crash kemarin, gue bilang ke orang-orang tuh, be greedy when everyone is fearful, bro. Yeah. Malah gue beli lagi hampir 10 miliaran. Oke. Tapi kan ini ya, kemarin Warren Buffett dia sempat Jual Apple dulu kan, setengah kan gitu ya. Betul. Nah, itu kenapa menurut lo? Menurut gue pasti dia preparation buat the next crash. Pasti. The next crash-nya yang itu Pasti. yang tadi dia bilang, yang kemarin itu. Belum tentu. Dia prediksi mungkin ada lagi. Tapi Warren Buffett tuh bisa nunggu saham itu bisa 1 tahun, 2 tahun gitu. Dia take profit sekarang karena dia prediksi nih dalam jangka waktu dekat ada crash. Udah, dia hold dulu setahun gitu. Mungkin yang dia lihat juga dari perang, bro. Belakangan ini kan perang di Timur Tengah udah makin meluas ya. Gitu loh. Kemungkinan mungkin dia bisa prediksi mungkin ke depannya Iran atau mana bisa ikut serta di perang ini kan makin gede. Ya katanya kalau ikut serta bisa perang dunia ketiga nih. Ya, betul. Karena semuanya backingan belakangnya kan saling terkoneksi ya. Ya. Seperti itu. Menurut lu kalau potensi terjadinya gede atau enggak? Menurut gua gede sih. Jujur ya, lumayan gede ya potensinya ya. Lumayan gede ya, bro ya? Lumayan gede. Terus preparation lo apa? Lu mau liquidity dulu atau gimana? Karena saham yang gue pegang itu saham murah, kayak contoh saham-saham yang gue yang udah over value udah gue jual. Dia turun pun gue beli lagi, bro. Gue masih ada liquid lah, masih ada beberapa cash. Gue masih bisa averaging. Then what do you think of Bitcoin, bro? Sebagai seorang yang lu lihat value banget ya, bro. What do you think of Bitcoin? Menurut gue kalau Bitcoin itu bisa jadi alternatif investment lah, oke lah. Gue sih sebenarnya nggak anti Bitcoin ya. Gue anti altcoin. Tapi gue nggak anti Bitcoin. Oke. Kayak Bitcoin itu menurut gue Bitcoin lumayan lah. Gitu loh. Cuman sekarang gue hitungannya begini, misalnya Bitcoin sekarang harganya 60.000. Goal gue nih dalam 1 tahun ke depan mungkin dia jadi 100.000 gitu ya. Berarti returnnya ini kan paling 50% kan. Kenaikan gue kalau masuk Bitcoin 50% kan. Nah, gue cari di saham, kira-kira gue ada nggak saham yang bisa naik 50% lebih dalam 1 tahun ini. Kita ngomong investment 1 tahun ya. Ternyata gue ada nih di saham yang bisa naik mungkin 100-200% dalam 1 tahun. Yeah. Nah, kenapa gue harus masuk Bitcoin? Gue masukin aja dulu ke sini. Ada menurut tahun ini? Ada. Bahkan gue udah masuk. Udah masuk gitu loh. Udah di-spill ke community Oh, nih? belum dong. Asia dong. Gitu ya. Asia dong ya? Nggak di-spill di sini juga ya? Bahkan gue masuk kemarin, ada saham yang gue masuk baru 2 bulan udah naik 50%. Ada saham yang gue baru masuk bulan lalu udah naik hampir 400% per hari ini. Hah? Cepet kan? Bulan lalu, Pak? Bulan lalu. Berarti kalau 1M tuh jadi 4M sudah, Pak? Betul. Sama apa, Itu kalau Pak? satu. Kalau gue masuk lebih ya. Lah, itu kalau satu. Satu. Makanya kalau lu bisa nyari yang begitu-gituan, kenapa harus masuk Bitcoin dulu? Lu mungkin nanti masuk Bitcoin. Kalau lu udah nggak lihat alternatif lain yang bisa naik lebih gede, lu masuk Bitcoin. Tapi gue masih jago bisa nyari yang kecil-kecil jadi gede. Kenapa gue harus masuk sana dulu? Gue masuk yang ini dulu lah. Sekarang kan yang kita fokusin kan bukan investmentnya di mana. Yang kita fokusin uang kita bertumbuh. Oke, agree. Jadi fokus gue tuh di uangnya, bukan di mana gue harus masuk. Yang lu ajarin adalah beli yang kecil dan tunggu diakuisisi, Yes. dan dia jadi gajah kan gitu ya, selalu bilang begitu. Yes. Cuman kan yang nggak bakal tahu waktu itu pas lu bilang Pani aja, gua cek waktu itu Pani tuh masih nggak tahu perusahaan apa, bro, belum. Perusahaan kaleng ya? Iya, masih kayak Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Dan gua sempat masuk juga. Waktu itu lu bilang beli, ya udah gua beli kan. Udah untung berapa nih? Dikit, gua cuman tapi 30% juga tuh, bro. Oh, iya, iya, Itu 30%, terus abis itu gue jual, karena ya belum ganti nama, nggak Iya, lama iya, iya. ganti nama. Padahal kalau lu hold itu lu untung minimal 400% tuh. Karena tahun lalu Iya. Pani 400%. Iya, mau. Iya kan? Gua tuh nemunya di angka 1000, masih udah 1000-an, 1000. Nah, sekarang udah 5.000. Benar. Berarti lu 500%. Sayangnya berarti kurang sabar doang. Iya, bro. Karena waktu Kurang itu sabar lu doang. cerita, gue lihat ini perusahaan apa, karena kita lihat value juga, bro. Kita nggak tahu. Makanya kalau lu bisa tahu, Pak, mau diakuisisi itu Lu harus cari hint-nya. Hint-nya itu misalnya pas RUPS. Agak aneh nih. Kok perusahaan kaleng tapi RUPS-nya di kantor Agung Sedayu. Tapi dari itu saja kan tidak membuktikan bahwa dia akan diakuisisi dong, Pak. Lu mesti ada Udah insider. hint. Enggak insider. Pasti dong. Enggak insider. Bener-bener. Gue juga nggak kenal. Coba aja boleh tanya Pak Aguan. Kenal nggak Andre Hakim? Dia nggak kenal itu. Oke. Bener-bener nggak kenal lah. Itu nggak insider. Bener-bener gue cek pas RUPS itu di kantornya Agung Sedayu. Di lantai berapa? Kalau nggak salah lantai 15-an ke atas gitu ya. Oke. Terlepas di situ Agung Sedayu Group. Hah? Nggak masuk akal, bro. Perusahaan kaleng Agung Sedayu Group. Terus manajemennya itu orangnya
Agung Sedayu semua. Dari situ lu udah tahu, makanya lu harus perhatiin hal-hal kecil itu. Nggak masuk akal perusahaan kaleng, direksinya Aguan, direksinya Antoni Salim itu nggak masuk akal gitu loh. Karena direksinya udah diganti, walaupun dia belum ganti nama, tapi udah diganti. Nah, ganti nama itu kan juga butuh waktu bro, makanya semuanya proses sih. Anggap itu satu emiten tadi, kan masih banyak emiten yang lu multi-bagger juga. Betul. Nah ini pasti dong, kalau kata semua masyarakat Indonesia, lu pasti ada info insidernya bro. Enggak, nah itu boleh tanya juga sama Patrick Waluyo, sama Jerry itu enggak. Karena waktu itu gue yakin aja perusahaan bank digital, misalnya gue masuk di Arto gitu ya, market cap-nya itu waktu itu masih di bawah 1T. Nggak masuk akal bro. Dia penambahan modal inti itu dari BI itu syaratnya 6T. Perusahaannya itu di bawah 1T. Minimal dia naik 6 kali lipat lah pikiran gue. Jadi gue all in di sana. Nggak ada insider gitu bro. Bener-bener gue pelajari detail-detail. Gue datang ke, baru ganti nama, gue datang ke tellernya, gue datang ke kantor cabangnya. Gue bener-bener pelajarin detail bro. Kayak Pantai Indah Kapuk, gue bener-bener turun ke lapangan, gue muter bro. Gitu. Pas gue masuk BBHI juga sama. Orang bilang insider nih ya gitu. Karena ada kenalan dari keluarga gitu ya. Itu enggak bro. Udah dijual baru gue masuk. Bukan dari sebelum dijual gue masuk. Udah dijual baru gue masuk. Gue masuk karena gue lihat Carul Tanjungnya. Modal ekuitasnya masih di bawah 1T. Gue yakin ini penambahan modal ini kan 6T. Minimal dia beggar lah kali 6. Gue nggak nyangka ternyata beggarnya kali 20 bro. Gue cuma tahu saham ini bakal naik. Gue nggak tahu naiknya sampai ke berapa bro. Oke. Itu loh. Naiknya ke berapa gue nggak tau. Sama lah kayak contohnya misalnya tahun lalu gue pikir tuh Pantai Indah Kapuk tuh mungkin naik ke 2.000, 3.000 lah. Gue nggak tahu. Ternyata bisa 5.000 bro. 5.000 gitu. Aduh. 5.000 belum masuk lahan lagi gitu. Iya. Jadi bisa lebih tinggi lagi gitu. Ini karena gue temennya dia, gue nanya nih ya bro ya. Karena selama ini gue kenal sama dia, nggak pernah gue lihat dia bawa-bawa cewek gitu. Bro, with all the achievement bro, sampai sekarang masih single aja nih bro? Ya, belum dapet yang cocok lah. Tapi emang gue mau settle, mau cari yang cocok memang. Tapi di level lu sekarang, kesuksesan lu sekarang tuh susah nggak sih nyari cewek, nyari pasangan? Susahnya itu, circle gue sekarang mengecil bro. Circle gue mengecil, jadi susah ketemu orang baru. Gitu loh. Kalau misalnya lu kuliah kan, circle-nya banyak. Cewek-cewek barunya banyak. Kantor juga circle-nya banyak. Nah kalau sekarang kan lu udah bisnis sendiri, circle lu kecil bro, itu-itu aja. Susah jadi ketemu orang baru. Anggap lalu ada ketemu orang baru, emang udah pacar orang lain gitu bro. Anggap pun kalau dia single pak. Single, gue suka sama dia, dianya nggak suka sama gue bro. Tapi kriteria pasangan buat seorang Andri Hakim tuh gimana sih? Menurut gue pasangan yang paling bener itu yang suportif ya. Suportif, terus sabar sih tentunya ya. Tapi tentunya namanya cowok, cakep juga penting ya. Kalau nggak cakep, biarpun sabar atau ya juga lu kan bosen ya namanya cowok kan. Gitu ya. Berarti harus apa poinnya bro? Sabar, cantik menurut lu lah ya, harus pastilah, cantik. And then harus satu lagi apa? Suportif lah. Suportif ya. Bagi itu cewek, aja sih kalau gua. Bagi cewek-cewek single seluruh terus Indonesia jangan nggak perlu pinter banget, tapi ya setidaknya enak lah, intelektual lah, maksudnya enak diajak ngobrol lah, bisa diajak ngobrol. Mungkin ada lagi bro? Biar langsung disampaikan aja bro. Udah sih itu doang. Udah itu gitu ya. Bro, gue selalu percaya orang sukses atau top 1% di dunia bro, selalu punya habit yang berbeda dengan 99% yang lain. Menurut lu, habit 1% lu itu apa? Kalau gue setiap malam ya, gue pelajarin saham bener-bener gila bro. Tapi emang dari zaman gue kerja, gue emang lumayan workaholic. Gue tuh bisa sehari itu bisa 12 jam kerja. Gue bener-bener pelajarin sahamnya. Besok paginya gue bangun jam 4, gue bikin automatic buy sahamnya. Orang-orang, jadi gue tuh dapat antrian paling depan, gue dapat saham paling depan, gue dapat barang duluan. Jadi gue bikin automatic order lah, seperti itu. Tapi bener-bener perusahaan yang gue pelajarin ini bener-bener, pokoknya lu mau sukses di bidang apapun, lu harus jago di bidang itu gitu loh. Lu mau jadi tukang masak, lu harus jadi tukang masak yang paling bagus, paling hebat gitu. Dan tapi emang gue orangnya dari dulu emang kompetitif gitu bro. Jadi gue merasa, gue kalau emang udah mau tekunin di bidang saham, gue harus jadi nomor 1 gitu loh. Then with all the achievement that you have ya bro ya, kan harusnya lu bisa di belakang layar aja. Ngapain lu personal branding lagi kalau gitu bro? Nah, menurut gue sekarang ya lu lihat deh kayak Pak Hermanto Tanoko, udah orang terkaya di Indonesia ya, masih personal branding, masih bikin podcast bro. Bro Andrew lah ya, teman kita lah ya. Duitnya udah 5 triliun, udah lagi mau bangun gedung bro, masih personal branding, masih ngerjain podcast segala macem. Menurut gue tetap perlu lah bro, tetap perlu menurut gua.
Lu bisa aja jadi orang paling pinter, paling jago di dunia, tapi kalau lu cuma di belakang layar, lu di dalam goa, orang nggak tahu siapa diri lu, bro. Menurut gua lu harus berani keluar tampil di depan, lu harus keluar dari goa. Kalau gua lebih seperti itu. Oke. Gitu. Berarti menurut lu orang apa aja yang cocok untuk personal branding? Menurut gua semua bidang. Lu kalau misalnya di bidang masak, lu harus selain lu jago masak, orang juga harus tahu bahwa lu jago masak gitu loh. Sama kayak misalnya gue jago saham, tapi kalau gue di belakang layar ya mungkin bisa bertumbuh, nggak bisa, cuman tidak signifikan. Dengan ditambah personal branding ya lu bisa naiknya lebih kenceng lagi lah, bro, seperti itu. Oke. Kan bisa membuka opportunity baru lah. Kayak contohnya tadinya gue jago saham, tapi nggak ada yang tahu gue. Ya nggak pernah diajak kerja sama sekuritas. Akhirnya lu nggak bisa cari informasi sama sekuritas. Sekarang dengan lu personal brandingnya lu besar gitu, banyak orang ajak kerja sama. Lu jadi kenal sama banyak sekuritas. Dengan pergaulan lu luas, networking lu luas, lu dapat informasi juga lebih gampang. Oke. Gitu, bro. Jadi open new opportunity lah dengan personal branding ini. Dari personal branding ini lu bisa lempar ke perusahaan lu kan. Oke. Lu nggak bisa nih, lu misalnya punya bisnis bagus ya. Misalnya gue mau bikin restoran nih, gue buka restoran di sini gitu misalnya ya. Datang lu ke restoran gue, orang nggak bakal mau datang. Siapa lu gitu. Tapi kalau misalnya gue nih sekarang nih, gue udah ada personal branding gue buka restoran, datang yuk, gitu loh. Orang pasti datang, bro. Semua follower gue pasti datang. Lebih gampang lu menjual. Seperti itu. Jadi menurut gue personal branding itu perlu. Oke, bro, ini pertanyaan dari netizen ya. Yang pertama dari Andre. Sama nih namanya. Bukan, dia Andre ini. Oke. Kalau lu punya gaji UMR, gimana cara manage-nya biar makin kaya? Kalau menurut gue lu harus kerja dulu. Lu semua harus ada stepnya. Lu kerja dulu, udah gitu bikin bisnis sendiri, baru lu jadi investor. Semua ada stepnya. Kerja dulu, merangkak ke atas. Yang kedua, dari Putri, instrumen investasi apa yang cocok buat orang yang penghasilannya UMR? Menurut gue naikin income, udah gitu kalau lu udah hit 100 jutaan, hajar saham. Oke. Yang ketiga, dari Wisnu, kalau semua kekayaan lu diambil dan lu mulai dari nol lagi, apa yang bakal lu lakuin sekarang with your knowledge? Kalau gue bakal dari nol lagi, gue naik lagi, menurut gue udah gampang. Karena gue udah tahu ilmunya, bro. Ya pasti naikin income, udah gitu hajar saham. Itu udah cepet banget gulungannya. Gue cuma perlu naikin income, dapetin 1M pertama gue tinggal dobelin terus di saham. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, udah begitu terus, bro. Balik lagi gue ke posisi sekarang. Dia kalau ngomongin investasi kayak main game aja udah ya. Iya. 1 jadi 2, 2 jadi 4. Permainan angka gitu. doang, bro. Itu kekayaan itu cuma soal angka, bro. Makin lu cepet dobelinnya ya, lu makin waktu yang dibutuhkan makin dikit. Makin lu dobelinnya lama ya, tetap kaya juga, cuman waktunya lebih lambat aja. Jadi cuma permainan dobelin kalau gue di investasi. Oke, bro. Thank you guys buat yang udah nonton. Tujuan gue buat konten ini supaya lebih banyak lah ya, menginspirasi anak muda Indonesia supaya menuju financial freedom gitu kan. Karena menurut gue kalau semuanya semakin baik, negara akan semakin maju. Betul. Kita tinggalnya juga akan lebih nyaman, lebih aman. Jadi win-win buat semuanya. Betul. Karena investor saham di Indonesia baru 4%, bro. Jadi literasi keuangan di Indonesia itu masih buruk banget. Ya.